Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, perkenalkan nama saya Rehan Adam dengan NPM 222151076 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistika dengan submateri min, median, min, modus, dan median. Nah, izin memberitahukan juga kepada teman-teman apabila teman-teman udah ngerti materinya atau ya udah paham lah gitu. Teman-teman bisa skip langsung ke latihan soal. Bisa skip-skip aja. Takutnya teman-teman udah bosen gitu juga gini. Soalnya teman-teman udah tahu. Oke. Kita lanjutkan ke pembahasan yang pertama yaitu ada min atau rata-rata. Nah, teman-teman udah pernah dengar belum soal kata rata-rata gitu kan? Biasanya suka ada tuh rata-rata kelas itu mah pada tinggi gitu atau rata-rata kelas itu mah pada pinter. Nah, kita bahas. Nah, sederhananya, min atau rata-rata adalah jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Min mencerminkan nilai dalam sekumpulan data. Jadi kayak tadi ya, kita tuh rata-rata siswa kelas itu tuh tinggi-tinggi. Nah, meskipun ada yang kurang tinggi, aduh maaf ya, meskipun ada yang kurang tinggi, tetapi kan rata-rata tuh mencerminkan apa ya, kayak sebagian besar gitu, sebagian besar dari kelompok tersebut atau dari kelas tersebut. Untuk rumus umumnya tuh X bar, ya ini dibacanya X bar, sama dengan jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data. Nah, keterangannya tuh kan X bar tuh rata-rata. Oke, untuk contoh soalnya, biar paham juga ya daripada teori doang. Diketahui nilai ulangan matematika siswa di SMPNX Tasikmalaya pada kelas 9 adalah 80, 70, 70. Nah, bisa dilihat ya. Nah, dari nilai tersebut, berapa siswa yang nilai ulangan matematikanya berada di atas rata-rata? Nah, gimana nih, ayo. Tapi sebelum kita mengerjakan, kita lihat dulu apa yang ditanyakan gitu yang di soal. Jadi berhati-hati karena yang ditanyakannya tuh bukan rata-ratanya, tetapi nilai ulangan berapa siswa yang nilai ulangan matematikanya berada di atas rata-rata. Oke, jadi jangan buru-buru buat ngerjain soal. Dibaca terlebih dahulu. Oke, kita ke pembahasan. Kita tulis dulu diketahuinya tadi data nilai siswanya ada 80, 40, 70, 90, 40, 70, 70. Terus yang ditanyakannya tadi jumlah siswa yang nilainya di atas rata-rata. Nah, sebelum kita menentukan jumlah siswa yang nilainya di atas rata-rata, kita apa dulu cik? Nah, kita hitung dulu rata-ratanya. Oke, kita langsung jawab saja. Untuk tadi rata-rata rumusnya tuh X bar sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, jumlah keseluruhan data. Oke, jumlah keseluruhan datanya kita tinggal tambah-tambahkan saja, dan untuk banyaknya data kita bisa hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Berarti ya yang ini kita jumlah-jumlahkan dihasilkan 600. Nah, 600 dibagi 10 60. Nah, ini masih bukan jawabannya karena yang ditanyakannya bukan rata-rata. Kita langsung saja menghitung berapa siswa yang nilainya di atas rata-rata. Nah, kan rata-ratanya udah dapet nih 60, berarti kita hitung yang di atas 60. Ada berapa? Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, ada 5 orang, berarti murid yang nilainya di atas 60 ada 5 orang. Jadi siswa yang nilai ulangan matematikanya di atas rata-rata ada 5 orang. Oke, mungkin kita melanjutkan ke submateri yang berikutnya, itu ada median atau nilai tengah. Nah, udah pernah dengar belum? Oke, kita bahas saja. Untuk median atau nilai tengah adalah sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dengan catatan
data telah diurutkan dari nilai yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Jadi kalau misal kita mau ngitung median, kita harus mengurutkan dulu datanya dari yang terkecil ke terbesar gitu. Jadi jangan, kita gak bisa langsung ngitung median dari data yang acak-acakan. Nah, sehingga terdapat 50% dari banyaknya data yang nilainya lebih tinggi atau sama dengan median, dan 50% dari banyaknya data yang nilai-nilainya kurang dari atau sama dengan median. Oke, kalau misal kalian pusing, ini ada ilustrasinya. Nah, jadi untuk median tuh benar-benar ngepas gitu, motong di tengah-tengah data gitu. Nah, dengan ini lupa juga dicatat catatannya, jadi keterangannya, jadi X1 tuh data terkecil, data yang ke-1. Kan kita ngurut dari kecil, berarti data yang ke-1 tuh ya data yang terkecil. Nah, untuk XN karena kita tidak mengetahui, karena jumlah dari setiap data itu beda-beda ya, pasti beda-beda. Jadi kita tuliskan XN. Nah, XN itu data yang ke terakhir atau terbesar. Nah, begitu. Nah, sekarang jika jumlah data N ganjil, jadi ya, maka maka mediannya adalah nilai data yang di tengah atau nilai data yang ke N plus 1/2. Nah, kita bisa menuliskannya kalau misal kalian pusing gitu. Misal kan ini ganjil, berarti contoh deh ada 5. Nah, tapi kalian tuh bingung tengah-tengahnya di mana. Nah, tengah-tengahnya tuh misal 5 ditambah 1, 6 dibagi 2, 3. Nah, berarti kalau misal datanya ada 5, berarti tengah-tengahnya teh data urutan yang ketiga gitu. Itu kalau ganjil. Nah, sekarang jika jumlah data N genap, maka mediannya adalah rata-rata dari dua nilai data yang di tengah, atau rata-rata dari nilai data N/2 dan nilai data ke N/2 plus 1. Nah, untuk rumusnya itu ditulis median sama dengan setengah dikali X N/2 ditambah X N/2 tambah 1. Jadi kalau misal datanya ganjil sama genap, rumus buat nyari mediannya beda ya teman-teman. Bisa dilihat dengan keterangan ini tuh, X data urutan ke. Nah, kalau misal tadi ini nih X5 berarti data urutan ke-5, X3 berarti data urutan ketiga. Ini juga N sama dengan banyaknya data. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, di kelas F, guru membagikan nilai ulangan matematika. Nilai yang didapat oleh DK yaitu 84, Zain 79, Raihan 95, Adiatma 87, dan Amiluddin 90. Siapa siswa di antara mereka yang besar nilainya berada di tengah-tengah? Nah, ini mah kayak tadi udah dijelasin sih cara-caranya. Kita langsung saja ke pembahasan. Untuk diketahuinya tadi nilai DK, untuk ditanyakannya tadi siswa yang besar nilainya di tengah-tengah. Kan ini belum ngurut nih, berarti langkah yang pertama yaitu urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, diurutkan 79, 84, 87, 90, 95. Setelah datanya terurutkan, kita tinggal langsung menggunakan rumus mencari median tadi. Nah kan sebelumnya kita hitung dulu, ini data ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 tuh ganjil. Nah, buat datanya berarti buat rumusnya berarti kita pakai rumus yang ganjil. Karena N ganjil, maka median sama dengan X. Ini langsung saya substitusiin N-nya 5 tambah 1 dibagi 2. Nah, berarti dihasilkan median sama dengan X3. Nah, X3 itu berapa teman-teman? X3 itu 87, dan 87 itu siapa? Adiatma. Nah, jadi siswa yang besar nilainya berada di tengah-tengah yaitu Adiatma. Gitu. Buat median mungkin cukup. Kita lanjut ke modus. Nah, di sini modusnya tuh bukan modus modal dusta atau gimana ya. Jadi ini mah modusnya tuh ada. Kita bahas saja. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Itu jadi bukan modus kayak tadi ya. Kalau di statistika tuh modus tuh nilai yang paling sering muncul. Jadi suatu data dapat saja memiliki lebih dari satu modus.
atau kadang-kadang tidak memiliki modus sama sekali. Nah, data yang mempunyai satu modus disebut unimodus. Data yang mempunyai dua modus disebut bimodus. Dan data yang mempunyai lebih dari dua modus disebut multimodus. Nah, jadi modus tuh gak selalu cuma satu ya di data tuh, di kelompok, di kumpulan data tuh. Oke, yang langsung ke contoh. Diketahui nilai dari ulangan matematika di SMPN-X Tasikmalaya kelas 7 adalah 80. Nah, dari nilai tersebut, berapa nilai yang dominan dalam ulangan matematika di SMPN-X Tasikmalaya? Nah, kalau yang ditanyakannya nilai yang dominan berarti kan yang paling sering muncul. Nah, kita gak usah pakai rumus apa-apa ya, kita tinggal ngitung saja. Kalau misal teman-teman mau diurutin dulu biar gampang, boleh. Tapi nggak diurutin juga, ngitung modus mah bisa. Nah, ada 80 ada 1. Ya, 40 ada 2. Nah, 70 ada 2, 3. 90 cuma ada 1. 40 tadi udah, 40 ada 2, 30 ada 1, 60 cuma ada 1, 50 cuma ada 1. Nah, 70 tadi ada 3. Jadi nilai yang terbanyak tuh berapa teman-teman tadi? Yap, 70. Oke. Mungkin sekian untuk pembahasan materi. Kita lanjut ke latihan soal yang bobotnya agak beda dikit. Oke. Saya di sini mengambil 3 soal. Ya, teman-teman boleh ngerjain dulu sendiri, atau kalau misal udah atau suren, teman-teman bisa simak pembahasan kita. Ya. Kita ngebahas satu-satu ya. Untuk yang pertama tuh nomor 1 dulu. Pembahasan. Kita baca dulu soalnya. Nah, rata-rata nilai ulangan matematika susulan dari 11 orang siswa adalah 7,2. Nah, jika nilai ulangan Mulyono tidak diikutkan karena dia mengakui bahwa dia mendapatkan jawaban dari hasil mencontek, wah parah sih Mulyono. Nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 7,0. Wah, turun ya, berarti ya kelihatan lah dari sini juga nilai Mulyono berarti gede, nggak kecil dari bawah 7 gitu. Nah, tentukan nilai Mulyono. Nah, gimana yo? Oh ya, teman-teman boleh nyatet dulu soalnya semuanya ya, biar nanti langsung. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nomor 1. Tadi diketahui nilai rata-rata 11 siswa itu ada 7,2. Terus nilai rata-rata 10 siswa tuh 7,0. Yang ditanyakan itu tadi nilai Mulyono ya, nilai Mulyono. Nah, udah kebayang belum cara ngerjain, bukan cara ngerjain sih, ya cara ngerjain soal ini, langkah-langkahnya gimana? Oke, kita bahas aja. Untuk pertama tuh kan rumusnya tuh X bar sama dengan jumlah keseluruhan data per banyaknya data. Nah, kita hitung dulu yang ini, yang 7,2, biar kita mengetahui jumlah keseluruhan datanya berapa. Kan ini nilai rata-ratanya 7,2. Terus banyaknya data 11. Nah, kita sekarang mencari jumlah keseluruhan datanya. Kan tadi di contoh soal atau biasa-biasanya gitu, yang dicari itu kan rata-ratanya. Nah, ini mah udah ada, terus kita nyarinya tuh jumlah keseluruhan data. Nah, kebagi lagi. Dibagi, astagfirullah. Kedua ruas dibagi kedua ruas dikali 11. Oke. Nah, jadi yang ini habis, yang kiri 7,2 dikali 11. Kita kalikan saja langsung, jadi jumlah keseluruhan data sama dengan 79,2. Nah, berarti yang 11 siswa tuh sama nilai yang Mulyono tuh jumlahnya tuh ada 79,2. Kita lanjut ke yang 10, yang ini 7,0 sama dengan 79,2 dikurangi nilai Mulyono. Nah, buat jumlah keseluruhan tentunya kan kayak gini ya kan, jadi yang nilai rata-ratanya yang 10 kan yang nilai Mulyono tuh dikeluarin gitu ya. Jadi yang jumlah keseluruhan 11 sama Mulyono tinggal dikurangin nilai Mulyono gitu. Jadi yang ini tuh hitungnya gini, buat banyaknya data kan jadi 10 gitu, bukan 11 lagi karena yang Mulyono dikeluarin. Oke, kita langsung saja kedua ruas dikali 10, hasilnya 70. Terus yang apa ya, berarti kedua ruas
Oh ya, ditambah nilai Mulyono dan dikurang 70. Jadi ruas yang kiri kan dikurang 70 berarti 0, ditambah nilai Mulyono jadi nilai Mulyono. Terus yang kanan 79,2 ditambah nilai Mulyono kan ini negatif. Ditambah nilai Mulyono berarti habis 0. Terus dikurangi 70. Kita tinggal kurangi saja. Nilai Mulyono sama dengan 9,2. Aduh, tadi ada kursor padahal ya. Maaf. Hehe. Oke. Berarti udah ketemu ya nilai Mulyono sama dengan 9,2. Lanjut ke nomor 2. Tadi ingat kan soalnya ya? Kita langsung saja ke pembahasan. Untuk diketahuinya tuh nilai remedial sama dengan 86, 74, 75, 79. Ditambahkan satu nilai siswa ke dalam data sehingga mediannya berubah menjadi 83. Wah, berarti ini yang ditanyakannya tuh nilai siswa tersebut. Nah, berarti langkah-langkahnya gimana? Seperti biasa kalau kita menghitung median atau mencari median, kita urutkan data terlebih dahulu. Oke, dari yang terkecil ke terbesar. Nah, ada 75, 79, 79. Nah, kita hitung dulu. Ini tuh datanya ganjil atau genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ganjil. Rumus ganjil tuh yang median sama dengan X N tambah 1 per 2 ya. Nah, kita pakai rumus yang ini karena ganjil. Kita langsung substitusikan. 9 tambah 1, 10. 10 bagi 2, 5. Nah, data yang kelima tuh, ini langsung isi. Data kelima tuh 1, 2, 3, 4, 5, ada 84. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 84. Oke, setelah kita dapat median dari data yang 9 ini, kan ditambahkan satu nilai siswa ke dalam, dan median berubah menjadi 83. Berarti gimana? Nah, karena ingin menambahkan nilai satu siswa yang belum dimasukkan ke dalam data, maka N jadi 10, ya kan? Jadi datanya nambah 1 jadi 10. Nah, yang dimana 10 itu genap. Dan dapat diketahui bahwa 84 dan nilai siswa tersebut akan menjadi nilai data yang di tengah, yang berarti ada di urutan ke-5 atau ke-6. Nah, kenapa ini bisa dipastikan gitu kalau nilai data siswa yang dimasukkan tuh berada di berada di urutan ke-5 atau ke-6 atau di tengah-tengah, karena kita bayangin saja ya, kebayang gitu kalau misal 84 nanti sama 81 nggak bakalan jadi 83. Terus kalau misal ini apa? Kalau misal 84 sama 85 nggak akan jadi 83 juga kan? Jadi ya udah dipastiin kalau data yang ini tuh ada di ke-5 atau ke-6. Dan 84 juga pasti gitu, pasti di tengah-tengah. Nah, kita misalkan kita misalkan 84 sama dengan XA dan nilai siswa tersebut sama dengan XB. Nah, karena kita gak tahu ya 84 ada di ke-5 atau ke-6. Jadi kita samarkan saja dengan A dan B. Sehingga nah, kan tadi rumus yang genap tuh XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1. Nah, itu tuh yang sama aja kayak yang dua nilai yang di tengah-tengah ini. Jadi ya XA tambah XB tuh ya dua nilai di tengah-tengah kan, urutan ke-5 atau ke-6. Nah, untuk medianya kita sudah dapatkan 83, terus XA-nya ini 84, XB-nya yang nilai siswa tersebut kita belum tahu, bagi 2. Nah, kedua ruas dikalikan dengan 2, langsung saja hasilnya 166. Nah, terus kedua ruas dikurangi 84. Nah, didapat XB sama dengan 82, yang dimana XB itu berarti nilai siswa yang baru dimasukkan. Berarti kita sudah menemukan jawabannya, jadi nilai siswa tersebut adalah 82. Ini kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, diketahui jumlah warga sama dengan 100 orang, dan satu orang hanya dibagi
satu jenis bansos. Nah, yang dimana 35% bansosnya itu minyak goreng, 25% itu uang, dan sisanya spray kasur. Nah, terus yang ditanyakan itu jenis bansos yang paling banyak dibagikan oleh pemerintah. Nah, kan ini yang diketahuinya tuh cuman 2 jenis ya, yang satunya tuh sisanya spray kasur, berarti belum diketahui. Nah, kalau misalnya ada data yang belum diketahui, kita lebih baik atau sebaiknya jangan langsung tiba-tiba nembak gitu. Wah, ini karena minyak goreng 35 terus uangnya 25, berarti modusnya 35. Nah, nggak bisa gitu. Jadi siapa tahu gitu yang spray kasur tuh lebih gede gitu, lebih banyak. Nah, jangan jenis bansos, berarti kita nyari modus kan. Oke, berarti karena ini ada satu jenis bansos yang tidak diketahui berapa persennya, kita hitung dulu. Berarti spray kasur sama dengan 100% dikurangi 35% tambah 25%. Nah, berarti 100% kurangi 60 sama dengan 40%. Berarti spray kasur tuh 40%. Nah, udah diketahui ini berarti kan sekarang tiga-tiganya semuanya. Baru nih kita bisa menentukan bansos yang paling banyak atau modusnya. Modusnya berapa? Modusnya berapa? Modusnya apa sih? Jenis bansos yang dibagikannya apa? Ya, betul. Spray kasur 40. Lebih gede dari 35 dan 25. Dapat kita lihat bahwa dari ketiga jenis bansos tersebut yang paling banyak dibagikan oleh pemerintah yaitu bansos spray kasur. Nah, oke, mungkin cukup sampai sini saja penjelasan dari saya. Terima kasih kepada semuanya, kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton dan juga menyimak pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.